Perkenalkan, saya Dinda Junsi, mahasiswa nurse, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Manggarai Ciamis. Saat ini saya akan mempraktekkan tentang prosedur pertolongan persalinan. Kita langsung saja ya. Nah, langkah yang pertama tentu saja kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir sesuai dengan Kementerian Kesehatan nomor 27 tahun 2017 sebanyak 6 langkah. Kita mulai ya. Nah, setelah mencuci tangan, tentu saja kita menyiapkan alat. Di sini ada partuset yang di dalamnya terdiri dari pinset anatomis dan pinset chirurgis. Ada arteri krem untuk tali pusat sebanyak 2 buah. Ada setengah kohar. Ada gunting tali pusat untuk menggunting tali pusat bayi. Ada juga gunting episiotomi. Ada penghisap lendir. Juga ada kateter. Nah, di sini juga ada kasa steril, ada kom, dan tidak lupa hal yang sangat penting itu ada sarung tangan sebanyak 3 buah, sarung tangan steril 2 buah, dan sarung tangan DTT. Selanjutnya ada alat untuk mendengarkan denyut jantung janin. Di sini ada kasa steril yang sudah disiapkan, ada oksitoksin, ada spet, ada krem tali pusat, dan ada alat untuk mengobservasi tanda-tanda vital ibu nanti setelah melahirkan. Selanjutnya di sini ada alat perlindungan diri yang dibutuhkan untuk penolong persalinan. Yang pertama ada apron, ada kacamata Google, dan juga ada masker dan ada sarung tangan yang sudah ada di alat partuset. Ya, yang selanjutnya juga ini ada alat-alat atau yang diperlukan nanti untuk ibu dan bayi yang telah dilahirkan. Ada 2 buah waslap, ada tutup kepala bayi dan baju bayi, juga pernelnya, ada kain bersih 2 buah, ada handuk dan juga underpad. Asuhan persalinan. Yang pertama kita untuk asuhan persalinan ini yang pertama dengan cara melihat, mendengar, dan juga memeriksa gejala dan tanda-tanda kala 2. Kita lihat. Nah, untuk selanjutnya setelah kita melihat, mendengar, dan memeriksa gejala dan tanda-tanda kala 2, kita pastikan lagi bahwa alat-alat partuset ini sudah siap. Pastikan alat-alat di dalam untuk pertolongan persalinan ini sudah siap. Lalu kita masuk spet yang akan nanti diisi oleh oksitoksin, kita masukkan ke dalam partuset. Dan juga arteri krem kita masukkan ke dalam partuset. Selanjutnya kita pakai apron. Kita pakai apron dan kita cuci tangan kembali untuk nanti memakai sarung tangan untuk pemeriksaan dalam. Kita pakai sarung tangan.
Lalu kita masukkan dulu oksitoksin. Kita siapkan oksitoksin yang nanti akan dipakai pada proses persalinan. Pastikan tidak ada gula dalamnya. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam. Sebelum kita lakukan pemeriksaan dalam, kita lakukan dulu pulpa hygiene. Nah, untuk pulpa hygiene ini sudah siap di sini ada bengkok dan juga sudah siap juga bengkok yang berisi dengan cairan disinfektan untuk nanti menyimpan alat-alat yang sudah digunakan. Kita lakukan pulpa hygiene dengan kasa basah yang sudah dibasahi dengan cairan NaCl. Kita bersihkan mulai dari labia mayora sebelah kiri kita buang, lalu labia minora kita buang, dan kelenjar Bartolini bagian tengah ke bawah lalu kita buang. Nah, setelah selesai kita lakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam ini untuk mengecek porcio, mengecek serviks, presentasi, posisi sutura, molase, dan kondisi panggul. Nah, sudah. Pastikan bahwa pembukaan sudah lengkap. Apabila ketuban belum pecah, kita pecahkan ketuban menggunakan setengah kohon. Kita pecahkan ketuban menggunakan setengah kohon. Kita simpan di cairan disinfektan. Udah. Setelah itu kita buka sarung tangan, terbalik, kita masukkan ke dalam baskom yang berisi larutan klorin. Isi larutan klorin, lalu kita cek kontraksi uterus, kita cek hisnya. Setelah kita cek his, lalu kita teruskan kepada mengecek denyut jantung janin. Ini karena kita dengarkan denyut jantung janin selama 1 menit. Pastikan bahwa denyut jantung janin normal 120 sampai dengan 160 kali per menit. Nah, selanjutnya kita memberitahukan kepada ibu dan juga kepada keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap dan janin dalam keadaan baik. Nah, setelah itu kita memberitahu ibu untuk mengedan saat ada his, dan apabila ibu sudah ingin mengedan. Nah, kemudian atur posisi ibu untuk mengedan. Nah, saat ada his, mengatur posisi ibu setengah duduk dan pastikan ibu merasa nyaman. Setelah itu, apabila atau jika kepala bayi sudah membuka pulpa dengan diameter 5 sampai 6 cm, lalu kita pasang ataupun letakkan handuk di atas perut ibu. Kita letakkan handuk di atas perut ibu, lalu kita letakkan juga kain bersih di atas perut ibu, dan kita pasang underpack.
Kita pasang underpad. Maaf ya Bu, kita pasang dulu underpadnya. Lalu kita pakai APD. Karena sudah pakai kerudung, jadi tidak usah pakai penutup kepala. Kita langsung pakai masker juga sudah terpasang. Kita tinggal pakai kacamata Google. Dan juga kita pakai sarung tangan DTT. Kita anggap saja ini sarung tangan DTT. Selanjutnya prosedur langsung ke menolong persalinan. Ya. Nah, kita letakkan tangan yang paling dominan untuk memegang perineum, dan tangan yang satunya lagi disimpan di atas simfisis untuk menopang kepala. Nah, ketika kepala udah keluar, kita bersihkan dulu lendir yang ada di muka. Lalu kita menunggu sampai kepala bayi melakukan putaran paksi luar. Ini kita pastikan periksa lilitan. Kita periksa lilitan yang ada di leher bayi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita gerakan secara lembut kepala bayi ke arah bawah hingga bahu bagian depan muncul. Lalu kita gerakan kepala bayi dengan lembut ke atas untuk melahirkan bahu bagian belakang. Ini selanjutnya gerakan tangan yang kiri ke arah punggung bayi, ke arah bokong, lalu ke arah tumit. Dan kita simpan di atas perut ibu. Nah, setelah bayi lahir, kita lakukan penghisapan lendir. Nah, sambil kita mengobservasi atau penilaian sepintas, apakah bayi menangis dengan kuat, apakah bayi bisa bernapas tanpa hambatan, dan juga nilai warna kulit bayi. Nah, setelah itu kita lihat lagi uterus, kita perhatikan uterus, pastikan bahwa tidak ada lagi bayi di dalam uterus. Kita beritahukan untuk selanjutnya kepada ibu bahwa akan disuntik oksitosin. Kita suntikan oksitosin di paha bagian terluar. Nah, kita suntikan. Kita suntikan oksitosin. Nah, setelah itu kita jepit tali pusat. Kita jepit tali pusat kurang lebih 3 cm dari tali pusat bayi. Nah, lalu kita gerakan ke arah distal tali pusatnya, dan kita klem lagi kurang lebih 2 cm dari klem tali pusat yang pertama. Untuk selanjutnya dengan menggunakan satu tangan, kita gunting tali pusatnya memakai gunting tali pusat. Kita gunting tali pusatnya. Lalu kita pasangkan klem tali pusat.
kita selimuti ibu dan bayi. Kita selimuti ibu dan bayi. Kita pasang topi bayi. Dan kita biarkan untuk skin to skin ibu dan bayi. Nah, untuk sekarang sebetulnya tidak untuk skin to skin ini tidak usah ke ibu dan bayinya, juga bisa ke ayah si bayi untuk lebih memudahkan dalam kita tindakan pengeluaran plasenta. Nah, baik, selanjutnya kita ke pengeluaran plasenta. Nah, kita simpan tangan yang satunya di atas simpisis untuk mendeteksi, dan tangan yang satunya lagi, nah ini kita pindahkan gunting mendekati. Simpan tangan di simpisis untuk mendeteksi, dan tangan yang satunya meregangkan tali pusat. Kita memberitahu ibu apabila ada kontraksi dan ibu ingin mengedan, ibu persilahkan untuk mengedan, dan kita meregangkan tali pusatnya. Apabila dalam waktu 30 sampai dengan 40 detik plasenta belum terlepas, maka kita ulangi prosedur yang tadi. Kita regangkan tali pusatnya untuk mengeluarkan plasenta. Nah, setelah itu dengan kedua tangan kita pegang plasenta, tali plasenta, kita putar dengan hati-hati untuk mengeluarkannya. Nah, lalu kita periksa kotilidon ataupun bagian plasenta untuk memastikan bahwa tidak ada bagian yang tertinggal di dalam rahim ibu. Kita lalu simpan plasenta ini ke dalam plastik. Dan simpan ke dalam ember yang sudah tersedia. Setelah itu kita periksa kontraksi rahim, kita letakkan tangan, gerakan secara dengan bagian seperti ini, kita gerakan sirkuler untuk memastikan bahwa rahim berkontraksi dengan baik. Nah, setelah itu dengan kasa kita periksa jika ada laserasi pada pulpa atau pada perineum. Jika ada laserasi pada pulpa atau perineum, kita lakukan tindakan hekting, dan jika tidak, kita langsung ke tindakan selanjutnya. Kita terus memeriksa atau mengobservasi, pastikan bahwa uterus berkontraksi dengan baik untuk mencegah terjadinya perdarahan per vaginam. Ya. Setelah itu kita ke bayi, biarkan bayi tetap skin to skin selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu lalu kita ukur panjang bayi dan juga berat badan bayi, lalu kita kenakan pakaian. Setelah itu pakaikan salep mata ataupun tetes mata, kemudian kita suntikan pitka di paha yang paling kiri, dan 1 jam kemudian suntikan imunisasi hepatitis B di paha sebelah kanan. Nah, kita pastikan lagi kontraksi rahim berkontraksi dengan baik untuk mencegah perdarahan pervaginam, dan kita beritahukan kepada ibu dan keluarga untuk melakukan masase untuk mendeteksi ataupun mengobservasi kontraksi rahim. Nah, setelah itu kita periksa tanda-tanda vital ibu, terutama di nadi, menghitung nadi dan tekanan darah. Nah, setelah semuanya selesai, selain mengobservasi tanda-tanda vital, kita juga mengevaluasi kandung kemih setiap 15 menit dalam 1 jam pertama, dan setiap 30 menit pada
jam kedua pasca persalinan. Nah, kita bersihkan ibu. Kita bersihkan ibu. Kita bersihkan ibu untuk sementara saja. Lalu kita lepas underpants. Lepas underpants. Kita buang. Bersihkan kembali ibu. Dan bersihkan juga alas persalinan. Setelah semuanya bersih, kita bantu si ibu bersalin ini untuk menggunakan pakaian kembali dan mengatur posisinya supaya nyaman. Kita rapih. Ini bekas tadi bayi. Kita simpan ember yang kotor. Setelah bersih, sudah menggunakan pakaian si ibunya, kita atur posisi si ibu sampai ibu merasa nyaman. Nah, setelah selesai, kita lepaskan semua peralatan ke dalam larutan yang berisi klorin. Semua peralatan ke dalam larutan klorin. Ketika sudah selesai, sudah dipastikan kembali si ibu yang nyaman, dan prosedur pertolongan persalinan sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.